Akhirnya kami tiba di perairan kami. Pasukanku, bangkitlah dari laut. Mereka bagian dari naik. Malam ini, kota Sakura akan menjadi awal dari kekuasaan kami. Yuta, gak kerasa ya, dari tadi kita main di laut, tiba-tiba aja langit sudah mulai berubah warna. Tadi masih terang banget, sekarang sudah jingga ke ungu. Ombaknya juga jadi lebih tenang. Tapi entah kenapa, suasananya jadi agak beda. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tadi kita masih kayar-kayoran di air, ketawa terus. Sekarang malah sudah hampir malam. Bahkan anginnya juga mulai dingin. Tapi jujur aja, pemandangannya bagus banget. Lihat itu, langit sama laut kayak nyatu. Momen kayak gini jarang kita rasain. Kak Jin, kalian sadar nggak sih? Dari tadi Kak Yuta sama Mio belum balik juga dari laut. Iya, kalau sedang di laut emang kayak gitu. Waktu nggak terasa sangat cepat berjalan. Biarin ajalah baby Selin. Bentar lagi juga mereka udahan karena kedinginan. Orang-orang sudah pada pulang duluan. Kita aja yang terlalu asyik main sampai nggak sadar waktu. Tadu, kita main air sebelah sana seru ya, kejar-kejaran. Terus kamu hampir jatuh gara-gara ombak itu. Aku sampai ketawa terus. Jarang banget kita bisa lepas kayak gitu tanpa mikirin apa-apa. Hahaha, iya, aku juga ingat itu ombaknya tiba-tiba datang. Aku kira kecil, ternyata lumayan besar. Kak Jun itu Yuta sama Mio kan di sana? Mereka di tepi pantai. Ayo cepat kita ke sana. Dari tadi aku khawatir banget. Ternyata mereka masih di dekat air. Kak Yuta, Mio, kalian dari tadi lama banget sih. Udahan dulu. Ayo balik. Yuta, Mio, kalian ini bikin panik saja. Sudah hampir malam begini masih saja di laut. Ayo, sudah cukup mainnya. Hei, kalian dengar nggak? Sudah gelap. Bahaya kalau masih di sana. Kita semua sudah nunggu dari tadi. Ayo naik. Kita balik bareng. Iya, benar. Kalian datang pas banget. Kita memang harus pergi dari sini sekarang. Nggak cuman karena sudah malam, tapi juga karena ada sesuatu di laut itu yang nggak normal. Kami juga lihat dari jauh, gerakannya aneh. Makanya kami langsung ke sini. Sudah, nggak usah lama-lama. Kita semua menjauh dari pantai dulu. Jalan bareng, jangan ada yang tertinggal. Betul. Kita nggak tahu itu apa. Tapi jelas, bukan hal biasa. Yang penting, sekarang semua sudah kumpul. Ayo kita pergi dari sini pelan tapi cepat. Jangan lihat ke belakang dulu. Iya, yang penting kita bareng-bareng. Tunggu, jangan langsung pergi dulu. Kita nggak tahu seberapa cepat makhluk itu bergerak, atau apakah dia bakal mengejar kita. Kalau kita asal lari tanpa rencana, malah bisa berbahaya. Kita harus atur strategi dulu. Setidaknya, biar semua tahu harus ngapain kalau sesuatu terjadi. Iya, bener juga. Kalau kita panik dan lari sendiri-sendiri, malah bisa terpisah. Kita harus tetap bareng. Aku usul, kita jalan dalam satu kelompok. Tapi ada yang di depan sama di belakang buat jaga-jaga. Jadi kalau ada sesuatu datang, kita nggak langsung kaget. Akhirnya kami tiba di perairan kota Sakura. Kota yang tenang, penuh manusia, penuh kendaraan, dan penuh energi yang bisa kami ubah. Laut ini menjadi saksi perjalanan kami dari kedalaman gelap hingga ke permukaan dunia kalian. Pasukanku, bangkitlah dari laut. Naik ke daratan, ubah semua yang kalian temui. Jadikan mereka bagian dari kita. Malam ini, kota Sakura akan menjadi awal dari kekuasaan kami. Cepat, jangan lihat ke belakang lagi. Dia sudah mendekat, suara besinya makin jelas. Kita harus lari sekarang sesuai rencana. Kak Jin,
Ke depan. Semua ikuti jalur yang tadi. Aku di sini, Selin. Pegang tanganku. Jangan sampai terpisah, Yuta. Suaranya makin dekat. Aku takut. Dia sudah hampir sampai. Aku pegang, Mio. Aku nggak akan lepas, Kak Jun. Dia ada di belakang, kan? Aku dengar langkahnya berat banget. Iya, dia mengejar kita, tapi masih ada jarak. Jangan berhenti. Terus lari. Kalau ada yang jatuh, langsung bangun, jangan tunggu lama. Jangan panik. Fokus ke jalan. Cari jalur lurus dulu. Biar kita bisa menjauh. Jangan sampai mobil ini kehilangan kendali. Aku tahu satu tempat. Di depan ada benteng lama. Tempat itu tinggi dan punya pintu besar. Kita bisa masuk dan bertahan di sana. Iya, aku ingat tempat itu. Bentengnya kuat dan agak tertutup. Kita bisa berlindung di dalam. Belok kiri. Itu jalannya ke benteng. Cepat sebelum dia makin dekat. Semoga kita aman-aman saja ya, Kak. Baby Selin takut sampai kebelet pipis nih. Itu bentengnya. Besar banget. Semoga kita bisa masuk. Pintu gerbangnya masih terbuka sedikit. Kita bisa masuk. Baiklah, kita masuk sekarang. Kalian lihat tempat ini baik-baik. Benteng ini bukan benteng biasa. Dari luar mungkin kelihatan tua dan menyeramkan, tapi sebenarnya tempat ini sangat kuat. Dindingnya dibuat dari batu besar yang tebal banget, bahkan kendaraan berat pun susah menghancurkannya. Dulu katanya benteng ini dipakai untuk bertahan dari serangan besar di masa lalu. Pantesan. Dari tadi aku lihat temboknya tinggi banget. Bahkan dari halaman luar saja sudah terasa besar. Di dalamnya juga luas ya. Lorong-lorongnya panjang dan pintunya besar semua. Ayo teman-teman, ikuti Yuta. Kita harus memastikan bahwa benteng ini aman untuk kita tempati. Iya, benar juga. Tempat sebesar ini pasti punya banyak ruangan dan lorong. Kalau ada sesuatu bersembunyi di sini, kita bisa bahaya. Tapi, kita cek bareng-bareng ya. Jangan ada yang jalan sendirian. Lihat itu di dinding. Ada banyak senjata dipajang di sana. Wah, benteng ini benar-benar seperti tempat perang zaman dulu ya, Yuta. Mungkin kita bisa pakai beberapa buat berjaga-jaga. Setidaknya, lebih baik daripada tangan kosong. Kita bisa menggunakannya. Kalau monster itu berhasil masuk ke dalam benteng. Tapi ingat, senjata ini cuma alat bertahan. Jangan sampai kita jadi terlalu percaya diri. Monster yang kita hadapi bukan manusia biasa. Tetap utamakan keselamatan. Oke, dengarkan semuanya. Sekarang, kita sudah punya tempat berlindung dan senjata. Jadi, kita harus mulai berpikir lebih teratur. Kalau kita bergerak tanpa strategi, benteng sebesar ini malah bisa jadi jebakan buat kita sendiri. Oke, aku bakal fokus lihat sekitar. Kalau ada suara atau bayangan aneh, aku langsung bilang. Tapi, jangan tinggalin aku terlalu jauh ya. Sekarang waktunya bersiaga. Ambil posisi masing-masing dan tetap waspada. Jangan anggap benteng ini aman sepenuhnya hanya karena gerbangnya tertutup. Kalau monster itu benar-benar mengejar kita, cepat atau lambat dia pasti mencoba Aku menuju gerbang depan sekarang. Aku bakal pastikan pintu utamanya tetap terkunci rapat. Kalau ada suara atau getaran dari luar, aku langsung kasih tanda ke kalian. Yuta, aku ikut kamu di area tengah ya. Kita bisa lihat ke beberapa arah dari sini. Dan kalau ada yang butuh bantuan, kita juga lebih cepat bergerak. Mio, lihat ke ujung lorong itu. Ada bayangan bergerak di dekat gerbang luar. Cepat, bersiap. Jangan panik, fokus saja ke arah targetnya. Tembak sekarang. Dia besar banget. Suara langkahnya sampai bikin lantai batu bergetar. Hei, kalian manusia lemah. Jadi, ini tempat kalian bersembunyi? Sebuah benteng tua dari batu rapuh. Aku bisa mencium ketakutan kalian, bahkan dari luar gerbang. Detak jantung kalian
tangan kalian yang gemetar memegang senjata. Semuanya terdengar jelas bagiku. Kalian mencoba terlihat berani, tapi jauh di dalam diri kalian. Kalian tahu bahwa kalian tidak akan mampu menghentikan kami. Teman-teman, dengarkan aku. Monster itu memang kuat, tapi pasti punya titik lemah. Lihat bagian tengah, dadanya ada cahaya merah yang berkedip seperti inti mesin. Itu mungkin jantung atau sumber energinya. Kita fokus serang ke sana. Semua terus tekan dia. Jangan beri kesempatan bangkit lagi. Kita hampir berhasil. Awas saja kalian, kami akan membalas perbuatan kalian. Ini sangat pedih. Senjata apa ini?